Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Afif sebagai dosen pengampu mata kuliah TIK yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aristi Fadila Yudiono dengan NIM 1012714 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi mengenai literasi digital dalam bidang kesehatan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Silakan memperkenalkan diri sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Arunita Dewi Pratnyana Sinta dengan NIM 10 12 70 15 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Cindy Auliarma Wijayanti dengan NIM 101 27027 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Diallo Fatrizi Zanuba, NIM 10 12 70 30 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Faradisha Agita, NIM 10 12 70 46 dari Prodi S1 Farmasi. Baik, di sini langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian literasi dalam bidang kesehatan. Literasi kesehatan digital merupakan kemampuan untuk mencari, menemukan, memahami, dan menafsir informasi kesehatan dari sumber elektronik dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi atau memecahkan masalah kesehatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peran teknologi dalam bidang kesehatan semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan medis, efisien perawatan, dan aksesibilitas bagi pasien. Peran teknologi dalam bidang farmasi yaitu yang pertama, informatika farmasi. Informatika farmasi merupakan bidang ilmiah yang fokus dalam pengobatan yang berhubungan dengan data, informasi, dan pengetahuan dalam kesehatan seperti penyimpanan, penggunaan analisis, dan penyebaran dalam pengiriman obat yang optimal terkait pengobatan dan kesembuhan pasien. Informatika farmasi ini termasuk di bidang ilmiah yang relatif baru. Informatika farmasi ini dapat membantu komunikasi antara dokter, apoteker, pekerja rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pasien. Informatika farmasi ini juga memastikan riwayat medis pasien dan resep juga sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, sistem informasi farmasi. Peran teknologi dalam bidang farmasi salah satunya sistem informasi farmasi. Informatika farmasi bekerja dengan sistem informasi farmasi yang membantu apoteker membuat keputusan yang sangat baik tentang terapi obat pasien sehubungan dengan catatan asuransi kesehatan, interaksi obat, serta informasi resep dan pasien. Sistem informasi farmasi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem informasi instalasi farmasi dan sistem informasi apotek. Sistem informasi farmasi menurut Ramadhani et al. 2024 adalah sistem untuk mengelola data atau informasi tentang input data barang, transaksi, distribusi barang, dan kebutuhan di instalasi farmasi sampai dengan pembuatan laporan. Sedangkan sistem informasi apotik menurut Muhammad Ulaimin dan Multiswalahuddin 2023 adalah pengelolaan data, penyimpanan data, proses input data transaksi, penyimpanan ke dalam database, serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan diantaranya berupa laporan pembelian, penjualan, maupun stok obat yang ada dalam apotek. Yang ketiga, sistem analisis dan program SAP. SAP merupakan salah satu software yang saat ini telah diaplikasikan di beberapa perusahaan di dunia. SAP ini sudah banyak diterapkan dalam perusahaan dan industri farmasi dalam proses manajemennya. SAP dianggap sebagai hasil dari perkembangan teknologi yang membantu dalam proses manajemen perusahaan atau industri farmasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak literasi digital dalam kesehatan.
Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, pemahaman tentang literasi digital di bidang kesehatan menjadi sangat penting, baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Berikut adalah beberapa dampak literasi digital dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama, peningkatan akses informasi kesehatan. Literasi digital dapat memberikan akses dengan lebih cepat dan mudah terhadap informasi yang mengenai kesehatan. Dengan menggunakan internet, aplikasi, atau perangkat medis digital, seseorang dapat memperoleh informasi terkini mengenai penyakit, pengobatan, dan gaya hidup sehat sehingga mampu membuat keputusan mengenai kesehatan. Dengan adanya kemampuan literasi digital, masyarakat dapat memahami informasi yang akurat dan terpercaya. Yang kedua, adanya sinkronisasi antar tenaga medis dalam mengobati pasien. Adanya pengembangan teknologi dapat mempercepat komunikasi antar tenaga medis. Sebagai contoh, adanya informatika farmasi dalam rangka memberikan pengalaman akhir yang lebih baik dari pasien dan menciptakan lingkungan yang memiliki kepentingan pasien terbaik. Di pikiran, informatika farmasi mensinkronisasikan dokter, apoteker, pekerja rumah sakit, dan profesional kesehatan lainnya sehingga untuk memastikan bahwa riwayat medis pasien dan catatan resep tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Yang ketiga, perubahan perilaku kesehatan. Literasi digital dapat mendorong perubahan positif dalam perilaku kesehatan individu. Aplikasi kebugaran, pelacakan diet, dan konsultasi kesehatan online dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pada hidup sehat. Namun, jika tidak disertai pemahaman yang baik, informasi yang salah juga dapat mendorong perilaku yang berisiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tantangan literasi digital dalam kesehatan. Meskipun literasi digital di bidang kesehatan memberikan banyak manfaat seperti peningkatan akses informasi dan efisien dalam layanan kesehatan, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi positif. Beberapa tantangan utama terkait literasi digital di bidang kesehatan meliputi: 1. Kesenjangan akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar dalam literasi digital di bidang kesehatan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Banyak daerah terpencil yang sulit menjangkau perangkat digital. Pembangunan di Indonesia masih belum merata, yang dibuktikan dengan gap pembangunan antara bagian barat dan timur masih sangat besar. Hal ini menciptakan kesenjangan yang besar dalam kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi kesehatan yang akurat. 2. Kemampuan literasi digital yang berbeda. Tidak semua orang memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi kesehatan dengan optimal. Terkadang masyarakat yang lebih tua atau yang kurang mengerti teknologi kesulitan dalam memahami atau menggunakan aplikasi digital untuk kesehatan mereka. Hal ini dapat mengurangi keefisienan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil kesehatan. Yang ketiga, resiko penyebaran informasi yang salah, misi informasi. Salah satu tantangan literasi digital di bidang kesehatan adalah meningkatnya penyebaran informasi medis yang salah, terutama di media sosial dan situs web. Banyak informasi yang tidak berbasis bukti dan berbahaya yang dapat tersebar dengan cepat, membingungkan pasien dan masyarakat. Apabila terdapat keliruan informasi dalam penggunaan obat, maka akan memberikan dampak yang buruk. Dalam dunia farmasi, telah dipelajari bahwa obat dapat menjadi racun apabila salah penggunaan dan dosisnya. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Perkembangan teknologi digital dalam kesehatan juga membawa tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi medis. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital, aplikasi kesehatan, dan sistem rekam medis elektronik, ancaman terhadap privasi pasien dan resiko kebocoran data menjadi yang serius. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya strategi meningkatkan literasi digital dalam bidang kesehatan. Yang pertama, pelatihan dan edukasi. Tenaga kesehatan dituntut untuk bisa menggunakan teknologi modern. Oleh karena itu, mengadakan pelatihan dan edukasi untuk tenaga kesehatan merupakan cara yang paling penting untuk meningkatkan literasi digital. Yang kedua, melakukan kampanye. Salah satu inisiatif strategis pemerintah adalah mendistribusikan literatur digital kepada masyarakat untuk memastikan bahwa literatur digital tidak ketinggalan dalam pengumpulan dan penggunaan informasi. Yang ketiga, gerakan literasi nasional. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat menguasai dasar literasi untuk memajukan pembangunan Indonesia. Menurut
Sari BR Marbun, Saida Destiani, dan Fauzi Rahman 2024, dasar literasi ini mencakup keterampilan bahasa, keterampilan berhitung, keterampilan ilmiah, keterampilan digital, keterampilan keuangan, dan keterampilan budaya dan kewarganegaraan. Yang keempat, penggunaan media digital. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipercaya. 5. Integrasi dalam kurikulum pendidikan. Meningkatkan literasi digital di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi pemuda. Yang keenam, implementasi teknologi. Menerapkan aplikasi kesehatan dan telemedis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Selanjutnya, aplikasi literasi digital di bidang farmasi. Yang pertama, Jamu Digital. Aplikasi ini dibentuk oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi adanya aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang jamu dan pengobatan tradisional Indonesia yang berbasis dari pengetahuan digital dengan dukungan kajian ilmiah. Yang kedua, apoteker keluarga online. Aplikasi ini dapat digunakan untuk konsultasi mengenai penggunaan obat dengan benar. Yang ketiga, telefarmasi. Berdasarkan PMK nomor 14 tahun 2021, telefarmasi adalah pelayanan kefarmasian oleh apoteker melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kepada pasien. Yang keempat, Primadok. Adanya perkembangan teknologi dapat membantu banyak industri untuk melakukan digitalisasi dokumen. Aplikasi ini dapat digunakan untuk penyimpanan dokumen farmasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa literasi digital dalam bidang kesehatan merupakan kemampuan mencari informasi dan menerapkannya untuk membuat keputusan terkait kesehatan. Literasi digital kesehatan ini muncul dikarenakan peran teknologi modern dalam bidang kesehatan yang semakin berkembang. Tentunya literasi digital kesehatan tersebut memiliki dampak terhadap masyarakat maupun tenaga kesehatan. Meskipun teknologi literasi digital kesehatan sudah semakin canggih, tentunya tetap memiliki tantangan yang bisa dihindari. Pemerintah juga memiliki strategi untuk meningkatkan literasi digital. Kesehatan seperti kampanye sebagai masyarakat hendaknya ikut serta dalam kegiatan untuk meningkatkan literasi digital dalam bidang kesehatan. Harap harapannya diskusi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kira presentasi ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.